وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرر ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى. Halaman 10. Al-kasbul madmum, usaha yang dicela. Pembahasan terdahulu kita membahas usaha yang terpuji. Nah, ini dibahas sedikit ulang, usaha yang tercela. Innal Islam, sesungguhnya agama Islam, hatha 'alal 'amali, menyuruhkan alal amali, atas bekerja, wal kasbil halali, dan berusaha halal. Islam memerintahkan kita begawi dan berusaha nang halal. Wa abaha, dan membolehkan mumarasatal a'mali tijariyati, membiasakan pekerjaan-pekerjaan seperti berdagang, tijariyah, berdagang, bisnis. Syaritotan, dengan syarat antakuna hadhil a'malu masyru'atan wa nafi'atan. Syaratnya bahwa usaha itu tadi, kebiasaan itu tadi, pekerjaan ini yang kita gawe masyru'atan, disyariatkan, wa nafi'atan, dan memberi manfaat. Islam menganjurkan kita berusaha seperti berdagang, tapi dengan cara ada syarat yang wajib kita penuhi. Seperti ada syarat yang wajib dipenuhi yang harus sesuai dengan batasan syariat. Syariat menggariskan kayak apa, ini harus kita gawe. Dan sifat perdagangan itu nafi'ah, ada manfaatnya. Nang didagangkan ada manfaatnya. Menjual galapung, menjual gula, menjual kendaraan, menjual HP, menjual buku, menjual baju, ada manfaatnya. Amal a'mal tijariyah, adapun amal-amal perdagangan allati ta'udu, yang membawa bidarari, dengan kemudaratan, alal fardi wal mujtami'i, atas perorangan dan orang banyak. Mujtami' itu orang banyak. Fahadihil a'malu ghairu marghubin fiha syar'an. Maka ini amalan, ini gawian ghairu marghub, tidak disukai, fiha, pada pekerjaan itu, syar'an, pada agama. Amun nang kita dagangkan, nang kita bisniskan sesuatu nang membawa mudarat, membawa kecelakaan, baik untuk perorangan celakanya maupun untuk orang banyak, maka gawian seperti ini dicela oleh agama. Contoh, menjual apa? Menjual pengarannya bir, biasa orang Islam, maksudnya dijualnya ke orang Islam, dijual sabu-sabu, itu mudarat dasar perorangan maupun mudarat dasar orang banyak. Nyaman tuh kalau mabuk tuh ya, malah yang banyak apa asal di surga tuh, asal ada nak surga belum, asal karena ingin asal. Pokoknya dulu aja bilang mabuk tuh mahayal apa aja masuk, mahayal begini bungas, mahayal ada sugi, mahayal. Kenyataannya bang, ada dengan apa? Nih
Nah nyaman tuh nah nyata juga untungnya. Nah nyata juga nah nyaman tuh. Mahayal apa ada? Ada gunanya mahayal. Aku jangan berbuat malam tadi jadi bagi orang duit 50 juta. Oh my God, jadi banyak dalam mimpi. Nah, dalam mimpi ya Pak. Ada duit yang macam anak seorang. Nah, hayalan. Nah maka bila berjual sesuatu yang memudaratkan, baik memudaratkan kepada perorangan atau memudaratkan kepada orang banyak, itu dicela dalam agama. Wa yakunul kasbu, dan adalah usaha itu min waraiha, dari asalnya, masykukan fi hillihi, diragukan pada kehalalannya. Ada juga usaha, nah artinya usaha itu diragukan kehalalannya. Usaha yang syubhat diragukan kehalalannya. Wa alaihi, maka wajiblah atasnya, yumakkinul qawlu, membuat mungkin sebuah perkataan. Ada perkataan bi anna tijarata, dengan bahwasanya berdagang, ma'a syarikatid dukhani, beserta ada campuran dukhan, rokok. Orang ini berjualan, tapi di samping berjualan barang lain ada juga berjualan rokok. Nah hari ini baiklah, jangan salah paham, aku bisa dikira. Wal mutajarati bil qati, dan perniagaan bil qat. Al-qat itu sesuatu yang terbuat dari tembakau, entah rokok atau yang lain, pokoknya dari tembakau pembuatannya, lalu dijual. Minat tijarati, daripada perdagangan allati la takhlu min syubhatin, yang tidak pernah sunyi daripada syubhat. Jadi jar Habib Sa'ad ini sudut pandangnya tutung-tutung mengajilah. Ini nampun kitab ini orang dari Hadramut. Maka beliau membahas pertama di sini, bisa dimungkinkan termasuk usaha yang diragukan kehalalannya, yaitu berjual rokok. Jadi di sini, nah ini baik-baik lah. Karena dulu nyimpulkan, belum kesimpulan lagi. Dan nanti dulu talah-talah. Ini kisah khilafiyah nih malam ini kita bahas, semoga ada mau ya. Dahulu lagi bicara bahkan bisa mengangkat naga ini, tapi karena kita baca kitab mau ada mau ya. Paksa aja. Kalau jadi ngomong kawan, on baliyo apa juga dikurung di bawah baliyo. Lalu sini menyambung, fal afdalu lil amili, maka na afdal bagi orang yang mengerjakan itu, yang berusaha itu, fi mithli tilkal mawaqi', pada seumpama ini kejadian, nang berjualan bercampur berjualan rokok tadi. Nang afdal kayak apa di sini? An yabri'a nafsuhu anit tijarati fi hadzal majal, bahwa ia melepas dirinya daripada berdagang pada barang-barang ini, kata beliau. Nang lebih aman jasidin kan usah berjualan gitu. Jasidin lah, jangan nyalakan ulun lah. Jasidin lah. Nang aman kan usah berjualan itu. Kan ada di bawah keterangannya lagi. Ada sabar. Liqaulir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan apa-apa yang meragukan engkau kepada apa-apa yang tidak meragukan engkau. Kalau di dalam hukum ada keraguan-raguan, ambil nafas diri.
Kalau di dalam pekerjaan yang kita gawe dipandang oleh sebagian ulama ini merupakan syubhat, maka yang paling utama tinggalkan. Jangan menjual syubhat gitu. Banyak aja lagi rezeki yang lain. Ini Rasulullah membadahi gitu. Jadi bila saat kita ragu-ragu dengan sebuah pekerjaan, ambil nang nyata-nyata pasti kehalalannya, nang kada pasti tinggalkan. Nah, waqad afta adadun minal fuqaha, dan sungguh berfatwa oleh banyak daripada ahli-ahli fikih. Sebilangan, ada dulu sebilangan minal fuqaha, sekelompok ulama fikih, sebilangan ulama fikih berfatwa nyana mencapai maqam fatwa, mengeluarkan fatwa. Sini mufti derajatnya mengeluarkan fatwa. Kalau kita ini lain mufti, kita ini taklid, mau empat kurang, apa pendapat kurang, ini kita umpatin. Tengahnya taklid, ada sampai derajat kita ini mufti. Siapa tidak jadi mufti, Quran dapat apa? Baca Yasin juga berapa kali mudarut, dia mudarut. Kalau kulit mudarut, kada sampai malah kutubol belum. Kayak apa jadi mufti, Quran kada hafal. Tafsir banyak kada mengerti. Asbabun nuzul ayat, asbabun nuzul kada mengerti. Hadis mahadis kada hafal. Asbabul wurud kada mengerti. Usul kada tahu. Kayak apa jadi mufti? Nah, di tepian tingkatan ilmu agama itu ternyata makin kita salami ke dalam ilmu agama, makin bungol ternyata diri kita. Semakin kita mengaji ilmu agama, makin sadar bahwa diri ini bungol. Sadar benar kita ini kekurangan ilmu ternyata. Itulah makanya diumpamakan, andaikan laut sealaman di dunia ini dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Tuhan, niscaya kada cukup tinta tersebut. Andaikan daun dan bebatuan dijadikan kertas untuk menulis ilmu tersebut, niscaya kada bacang cukup. Artinya apa? Saking luasnya ilmu Allah. Makanya hidup jangan beragah alim. Kita ilmu kebaya sepuluh di kelak, jangan hendak nang baca-baca muha. Sadar di atas langit masih ada langit, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang nang alim masih ada lagi nang lebih alim. Nah, alim kita di benua. Ayo pembajaran ke benua orang, kealiman kita ini diakui orang lah. Di benua kita diakui orang alim. Di benua kita dihormati oleh orang. Bila kita datang disambut oleh orang, dimuliakan. Coba bang tes ke benua orang. Andaikan kita diam di Kalimantan, coba bang datang ke Jawa, kenal orang lawan kita. Hadir di hadapan ulama-ulama Jawa, dihormati lah kita. Apakah ternyata di sana kita dihormati atau tidak? Mun kita di sana ternyata kayak orang biasa aja, berarti kealiman kita ini masih di bawah. Kumpul habaib-habaib na alim-alim, kumpul kiai-kiai na alim-alim, ternyata kita merasa halus di hadapan Tuhan sini. Bangun di benua seorang aja gaulnya, sekali kata benua orang ucul. Nah, makanya bila bersaung itu jangan mahir di perumahan, jangan jadi saung apa hayam saungan di perumahan. Sesekali kalau bersaung tengah-tengah timbuk, mau kamu hayam menjaga. Nah, itu artinya jangan sombong. Sadari bahwa diri kita ini berilmu cuma sedikit. Maka dari itu kita menyadari kita ini ilmu sedikit, kada putus-putusnya niat kita, ya Allah, selama ulun umur masih ada, awak sehat, ulun awak tulak harus ke majelis taklim. Meninggal dia, tapi niat majelis selalu ada dalam hati, matinya mati syahid. Makanya jangan koler kita
egois. Semakin kita tuntut ilmu, makin banyak ternyata kekurangan kita. Makin banyak ya. Apalagi kita tolak ke terim, tolak ke Hadramaut, ada bapaknya kita. Melihat ulama-ulama di sana, Quran itu kayak makan kacang. Orang baca Quran kayak makan kacang. Dibaca. Tumat tamat. Bulan puasa ada yang sehari tamat sekali Quran. Nah, itu orang di sana ilmu aja di pasar, yang di pasar kita terim. Nambah jualan lalakian, nambah tutukan lalakian. Itu di sana. Ada kita ada. Jangan beli di pasar ini ya satu yuk. Pada kita apa? Namun di sana lakian mereka apa yang digawi oleh pedagang ketika menunggu pembeli belum datang, mereka mudzakarah kita. Sampai-sampai para pedagangnya aja kitab Al-Minhaj hafal. Ada yang hafal Ihya, ada yang hafal Bukhari, pedagang hafal itu. Apalagi ulamanya. Di wadah kita mempedagang awam kalau nanti nama apa gitu ya sih kita putar-putar. Nah, orang Quran sudah jadi makanan hari-hari, hadis makanan hari-hari, kitab Ihya makanan hari-hari. Itu orang-orang di sana. Sampai nantinya pedagangnya aja kayak itu, apalagi nanti berulama. Dan coba banding antara kita dengan mereka di sana. Mau tuh sadar diriku, aku ini mungol masih ternyata. Nah, kada mau nanti aku kalah aja bunga, ketungah aja merasa sombong. Kada mau nanti itu. Karena kita menyadari ada yang lebih harap daripada kita. Nah, bahkan pernah ada orang dari satu negeri di luar kota Yaman, di luar daripada Hadramaut, datang ke kota Terim, datang ke Hadramaut. Hendak apa? Hendak mencatat berapa ikut wali nah ada di sana. Dilihatinya muha-muha orang di sana, bah ini wali ini catat satu, ini wali berapa dua, catat lagi tiga, terus catat wali. Pas sampai ada orang pegawai nah kayak model kayak begawi di bengkel, awak mencelumut lawan oleh tolong tambah model begawi kayak itu tau. Ada potongan wali ini jadinya nih ada potongan wali kada ditulisnya dilaluinya lalaki tadi mahiau lalaki nama begawi di bengkel tadi singgah ikan menghitung wali kan jangan begawi di bengkel tadi. Kamu kita wali kan? Ini kenapa aku kada dibuat? Iya kan? Aku tahu kan kamu itu wali, kenapa aku kada dibuat? Oh, nah biar tukang pinggir aja wali. Itu di sana. Ada yang penting berbadan kita ya Pak. Badan kita menjadi tuan guru yang belum tentu ya lah. Orang ahli pasti jadi wali. Belum tentu. Orang wali pasti ahli, orang ahli belum tentu jadi wali. Nah, tukang sampah orang di sana jadi wali, menuju jualan jadi wali. Apalagi ulamanya. Makanya di sana itu biar orang-orang tarawihan 100 rakaat sanggup setiap malam. Tuntung 20 rakaat di masjid ini, pindah lagi masjid sana. Orang bergilir taraweh. Di sini mulai dari Isya sampai jam 10, di sana sampai mulai jam 10 sampai jam 12, masjid sananya jam 12 sampai jam 2, masjid sebelahnya jam 2 sampai jam 4. Kayak itu orang sampai pulihkan sahur makanan, kayak itu orang di sana. Dan kalau ada kita antara wisata 20 mungkin mengkawati bukan jadi kurang nih. 20 mungkin tiang umat di full bila imam lakum dinukum waliyadin hanya mangkat takbir melarang pakai gratis. Itu juga biar. Nah jauh orang di sana. Makanya di sana itu termasuk bumi yang diberkahi. Ada salah seorang ulama berucap, kalau engkau tidak menemukan guru
kamu akan dididik oleh kota Tarim. Tarim itu dengan sendirinya akan mendidik diri kita, karena di sana orang ini kelakuannya kayak ini, kelakuannya kayak ini, bagus di sana. Jauh kepada kita. Dah kembali ke kita. Waqad afta adadun minal fuqaha, dan sungguh berfatwa oleh sekelompok atau sebilangan daripada ulama-ulama ahli fikih bi anna tadkhina wal qata, bahwasanya tadkhin rokok, wal qat dan sesuatu yang terbuat dari tembakau juga tadi, wa ma yuaddi ilaihima, dan apa-apa yang termasuk kepada jenis keduanya, makruhun, hukumnya makruh. Nah, dengar nih. Makruh. Arti makruh apa ya? Bila digawi kada berdosa, mun ditinggalkan bapak Allah, itu makruh. Jadi kebanyakan ulama, sebagian ulama mengatakan barokah atau meisap paping dan sejenisnya itu hukumnya makruh, kada haram, makruh aja. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka ahli fikih berucap haramun, haram. Jadi ada namadakan makruh, ada namadakan haram. Paham jadi anda? Simpulkan lagi. Aku guru maaf ya Pak, aku tetap merokok. Karena awal kita merokok, sesat buku hidup tanpa rokok bagi taman tak berguna. Awal kita merokok ya, berarti dia bukan hukum dan makruh. Ada juga sebagian yang mengatakan haram. Walidzalika, dari karena itu, satu kami memadahi di sini. Ini kami memadahi di sini. Karena hukumnya ada makruh, ada haram. Jadi kami menyuruh nasihatnya di sini. Apa nasihat sini? Bil ibtiadi, dengan menjauhi an kulli ma fihi raibatun wa syakkun wa dhararun, apa-apa yang terkandung di dalamnya keraguan-raguan ataupun kemudaratan. Nah, mana aja sih ikam pina ragu-ragu, tinggalkan aja. Nang mana ikam napina merasa mudarat, babih aja, jauhkan aja. Tahu ya, biar kamu berfoto makruh bisa. Tapi jar dokter, nah misalnya dia konsultasi lawan dokter, maaf Pak, tolong dia merokok jangan lagi, karena ini bagian dari jalur pernapasan dia bermasalah benar. Ulun khawatir di dokter, amun pian meneruskan berokok, lalu pian mati. Ya mati itu memang pasti, cuma maksud dokter kemungkinan lebih cepat mati daripada pian karena berokok. Bisa. Kalau pian dipatuakan dokter macam itu, berarti antaranya ada doror, ada mudarat. Ya berarti afdalnya pian meninggalkan itu. Aja ambil berokok. Abah ulun tuh orangnya rokok. Abah ulun tuh rokok sambung, habis sambung nanya, ada sambung puting lah, sambung puting bapak puting sambung, ada puting sambung, ada sambung puting kan ada. Abah itu udah rokok jujur, makin kayak ulun tuh sehari rokok surya 16 2 bungkus pasti, itu kayak surya 16 2 bungkus berarti 32 seharian. Apalagi sini memandir aja, rokok tuh cucol terus. Kai berokok, abad berokok. Ulun jangan ada. Ulun bahari berokok. Lagi sanawiyah. Berokok, lagi zaman gaul-gaul aja. Rambut bahari belah 2. Gaya nyoboy juga bahari. Jadi bila sudah kita juga bahari. Boy kawan berokok. Dari zaman tuh ingat lah, nang bujang-bujang zaman kotak rokok tuh bahari ditempel di baju putih, ada Sampurna, ada LA, lu bisa pakai LA mentol, dari bilang ada mentol lu tidak bisa, jual untuk kawan bahari rokok, jempol tuh bang,
Di rumah dulu dirokok, usah di rumah. Jadi benar rokok kan tanah. Itu masa jahiliyah ulun bahari. Tapi jahil-jahilnya ulun rokok wara. Ada denam buntar sama kanak-kanak lain bang. Rokok aja, mabuk maaf aja dia kan ada suatu jempai neraka itu. Alhamdulillah dari rokok nah cepul. Nang mau lah ulun ambil rokok itu apa? Diisapi Tuhannya rokok kansas. Kansas apa rokok kansas pahit imamnya. Bagi yang bulannya nyuruh marasai itu di situ ulun jarak ya. Asalkan nyaman lagi rokok berdatangan. Nah bukan datang lagi rokok. Sampai ini bisa berokok gitu. Ngerokok bisa. Kamu berokok bisa. Nah, kalau misalnya nak kayak abah ulun tuh kan berokok sih dia. Sambung-sambung berokok. Pas abah tuh dari karena penyakit sasak berhinap, menyasak, becek ke dokter. Saran pertama dari dokter, tolong pian ambil berokok. Abah karena menyasak mau kada mau ada kisah yang awal-awal hanya ambil berokok tuh gula bantu sepak kada bahaya. Gula betul jadi pucuk. Kan nyaman di sini nonton deh pak. Orang berokok di buka puasa, ibadah makan korma, rokok nih cucol. Orang kan penting makan, yang penting jabul. Itu, buat merokok sejati itu. Ada gegemper kan. Nah abah pas karena ada penyakit sampai hari ini berapa tahun sudah abah kada pernah lagi berokok. Sampai hari ini kada pernah lagi berokok. Kalau kai merokok, lini sama. Orang tua bahari itu dilihat banyak merokok. Bicara enggak? Orang tua bahari kabaro, kabar parah. Orang merokok, nah, mini itu jabul biar. Rokok Bismillah, apa namanya baharinya? Bismillah atau Bismillah kan? Rokoknya itu isapan mini kan? Tidak surya, ini itu isapan. Ada arwah kain hari nama gulung itu bisa nang kertas buat titik pakunya digulung belum bahari itu aku cupi kertasnya manis kertasnya juga. Nah karena ada mudarat lalu dijauhi hajikin jar Habib Sa'ad al-Idrus menyuruhkan lebih baik kita menjauhi apa yang kita ragu-ragu apa yang ada memudaratkan jauhi aja jangan digawe. Wal bahthu 'anil a'mali wal masyru'ati tijariyati dan pembahasan kita yang paling utama di sini yaitu pekerjaan dan apa-apa yang disyariatkan perdagangan allati ta'udu 'alal mujtami' yang kembali atas orang banyak bin naf'i dengan manfaat. Dan kita bahas nih sini menjual nyata-nyata manfaat untuk orang banyak itu aja. Wa tusaidu afraduhu 'alal 'amali shalih dan membuat untung seseorang atas pekerjaannya yang bagus itu. Pokoknya seorang untung, orang lain pun dapat manfaat. Itu yang kita jual, itu yang kita usahakan. Wa fil hadis man ittaqa syubhat, siapa yang takut akan syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sungguh ia menyelamatkan bagi agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, siapa yang terjatuh dalam syubhat maka terjatuh pada yang haram. Jadi bagusnya apa? Bila benda-benda syubhat tinggalkan. Nah mana ada perdebatan, bagusnya kita tinggalkan. Seikong tadi nyebut makruh, seikong nyebut haram. Nah bagusnya apa? Tinggalkan. Itu yang bagus. Wabil khusus ulama-ulama Hadramaut itu, kenapa mereka di sana mengharamkan rokok? Di sana itu orang pakai hukum yang haram, rokok. Di Jawa sebagian habaib kita yang haram dipakai. Karena mereka ini orang-orang yang di
bisa melihat Rasulullah secara nyata. Suatu saat Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas, beliau diceritakan ketika ada perayaan Maulid, beliau melihat Rasulullah itu hendak hadir ke majelis Maulid yang diadakan. Tapi ternyata Nabi kada jadi hadir, berguling. Maka ditakuni, ya Rasulullah, kenapa pilih berguling? Kada kawa aku masuk ke situ karena di majelis itu ada nang berokok. Orang paling mementingkan hadir majelis itu Rasulullah, rohaniahnya hadir, lalu majelis itu berberkah. Tapi ternyata ada nang berokok, akhirnya kada jadi. Nah itu makanya di Haul Solo kemarin toh Habib Ustaz Taufik Abdul Qadir Segar sambil berjalan beliau digandeng, dikawal menuju ke Maulid. Beliau sambil berucap kepada hadirin, kalau Maulid jangan ada yang merokok, kalau Maulid jangan ada yang merokok. Itu khususnya lah Maulid itu jangan ada merokok. Ini mentang-mentang dia di luar sana jauh pas acara jadi di dalamnya bujur ya, tapi kan masih masuk lingkup majelis. Tahani dulu, jangan merokok. Demikian pula guru kita mengadakan Maulid Agung seperti itu. Beliau mengadakan kemarin Maulid Agung diadakan hari Rabu terakhir ada di Kalwa, di tempatnya Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Zain bin Alawi Al-Idrus. Beliau memiliki peraturan kepada semua jamaah yang hadir, mohon jangan ada yang merokok mulai dari acara sampai selesai acara. Berapa jam aja acara, baik nah hadir di dalam majelis, di luar majelis, maupun pokoknya bila umat hadir jangan merokok. Itu peraturan beliau. Alhamdulillah peraturannya ditaati oleh semuanya hadir. Berapa puluh ribu manusia yang hadir mengikuti Maulid, semuanya alhamdulillah kada ada merokoknya. Pasien aja wal perguruan. Insyaallah tahun depan diadakan kembali tetap hari Rabu terakhir Maulid. Jadi kena bukan pian mendapat undangannya tuh mudahan kalau bukan anjir tulakan kakak luar ya. Insyaallah ulun bukan res area di sana. No, jadi res area dulu ya no. Di bukan anjir nyaman sih kan aneh kuliah nol sih teh. Namanya anak pembalap kami sediakan kena. Nah, mudahan kawan lah. Maka rumah kami itu masuk posko pertama ada. Mulai mbah nampian mendapati pancaka arak situ posko pertamanya melewati rumah kami. Nyaman situ no maulah posko kena. Apakah di sana akan guguduk kah? Nah ini yang guguduk, yang ngacak duduk. Apakah di sana akan itu? Mana ada pembalap ya, insyaallah kami sediakan. Ada hadari atau ada ulama, ada pembalap punya kamarnya cukup, kami buat ke kamar. Dan jangan hanya dibangun ini kan kamarnya 3 spesial, jadi kamu nak berbalam kawan rumahnya gunung aja, ukurannya lebar 9,5, panjang 20. Jadi itu bakal ulang 8x8. Gunung hilangnya aja persegi 8x8. Hilangnya belum lagi pandunya itu belum menajam lagi. Taso di halaman kalau kenapa jangan ditajam. Jadi nyaman aja. Nah itu semua anak hadir ke dalam rokoknya dia. Nah maka dari itu ulun menyarankan kepada pian-pian berataan, kepada siapapun yang berhadir di acara manapun, apabila dimulai acara-acara kebaikan seperti acara maulid, acara baca manaqib, acara bahaulan, batahlilan, atau acara majelis seperti ini, bila sudah dimulai acara yang mana masih termasuk lingkup majelis tersebut, tolong jangan berokok sampai selesai acara. Bila sudah selesai acara, silakan biar kena sapu putih, ada jadi masalah. Nah termasuk di majelis ini dimohon benar nang di dalamnya apa nggak ada
nang di luar selama majelis ini berjalan, tolong jangan berokok. Mulai dibuka pembukaan Fatihah sampai tutup majelis jangan ada nang berokok. Minta tolong itu aja Pak. Namun hendak minum silakan, nak makan oleh Bapak sambil dengarkan ceramah capok pun berito aja ada Bapak. Nah, sambil makan kacang, karpus sedikit. Yang punya kawan ini kaum mengganggu dengar aku. Ulun kan Bapak, masalah itu, tapi berokok jangan. Apalagi biar tak Makkah, wani berokok, ngeri hukumannya. Di Makkah tuh ada dulu orang hanya ke Makkah, dikiranya sama kita di kampung. Kita kampung ini kan bila turun pada masjid Malikit rokok di halaman masjid Malikit di Masjidil Haram. Nah ini kisahnya. Bapak yang turun pada Masjidil Haram masih di belakang Malikit rokok langsung ditangkap askar. Haram ya askar, ditariknya ke kantor. Berapa dendanya? Tahu dia berapa dendanya? 20 juta duit kita. Bisa, tidak bisa siapa? 20 juta kawan takor. Makanya bilang tak merokok, cari lokasi-lokasi yang aman daripada dana denda. Biasanya bukannya di bawah parkiran, parkiran di bawah tanah. Mungkin bila tak lihat napi nama macal, kayak haram, Israel dia. Dan nama 20 rial dan dendanya, hukumannya. Ada kawat ya, jadi hati-hati benar kayak itu di Makkah khususnya di Madinah kayak itu pergi dia Hadramut atau hendak merokok ya atau hati-hati itu perlah gimana merokok di bisa biar ma'arif gitu ma'arif itu di majelis ditahani dulu jangan merokok kesian jadi supaya majelis itu bujur-bujur terasa berkah itulah. Nah jadi kesimpulannya malam hari ini Sidin membahas masalah usaha yang dibenci dalam agama. Paham jadi kita usaha yang dibenci termasuk menjual barang-barang yang memudaratkan baik untuk perorangan ataupun untuk orang banyak. Jangan dijual itu. Kita berjualan barang-barang yang pasti memberi manfaat saja. Nah mana artinya hukumnya pindah ragu bagusnya ditinggalkan aja. Jadi sedikit lah. Nah sini kita mau sampaikan minta rela ada salah ada khilaf. Entar itu kita halal mudah-mudahan berataannya hadir semuanya panjang umur sehat afiat diluaskan rezeki yang halal kabul berataan ajar mana tahu mudahan atas lunas mana balon kawin atas kawin mana balon anak atas bisi anak yang sudah bisi anak mudahan anaknya Pak Asia sholihin sholihat hidup kita selamat bahagia dunia sampai akhirat dan beriman meninggal berbawa iman amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung malam Selasa setengah bulan yang akan datang. Allahu dzikri la ilaha